Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja. Ibadah Raya Umum minggu depan tetap akan dilaksanakan secara online melalui channel YouTube GBI Shalom Denpasar. Informasi kompak, informasi nomor rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara baca di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon Sekretariat Gereja bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat Digital. Evangelism Explosion akan diadakan mulai tanggal 9 April 2021 jam 7 malam hingga jam 9 malam setiap hari Jumat dan Sabtu. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti kelas ini bisa mendaftar kepada Bapak Kantet Winarko di nomor telepon berikut ini. Jemaat Tuhan, mari bulan April ini kita sambut dengan semangat dan antusias sebagai bulan kasih. Sepanjang bulan ini kita akan diingatkan untuk giat berbagi kasih Kristus dengan beragam acara. Minggu pertama, Sahabat Kasih. Kita akan menyaksikan tayangan pelayanan hamba Tuhan di pedalaman atau pedesaan. Minggu kedua, Panggilan Kasih. Mari kita berbagi kasih dan doa melalui keuangan yang kita miliki, serta dukungan doa bagi para hamba Tuhan, satu kabupaten, satu hamba Tuhan. Minggu ketiga, Tanggung Jawab Kasih. Akan ditayangkan tayangan film misi yang mengingatkan tanggung jawab kita dalam memberitakan kasih Kristus. Minggu keempat, Buah Kasih. Menampilkan apa yang sudah dan sedang gereja lakukan dengan konsisten selama ini dalam berbagi kasih Kristus melalui Departemen Misi. Mari satukan hati, doakan dan kerjakan. Buat surga bersuka cita. Haleluya. Tahun 2014-2017, Andreas Medianto dan keluarga bertugas selama 3 tahun di Kampung Kamalapia di Sumba Timur. Tahun 2012, kami memasang pompa dan pada tahun 2014, Andreas kami utus untuk melayani di sana. Pemasangan pompa tahap kedua dan ketiga dibuat dalam masa pelayanan Andreas untuk irigasi bagi pertanian. Sekarang seluruh masyarakat bisa bertanam sayur dan bercocok tanam. Sekarang juga sudah berdiri gereja Kemah Injil yang digembalakan oleh pendeta Alfiani Haubata. Kami masuk kampung Kamalapia diantar oleh mantan pencuri yang sudah bertobat, namanya Lazarus. Ada 15 kepala keluarga tinggal di dusun itu. Mereka beragama Marapu atau disebut dengan kepercayaan orang Sumba. Kami melihat di sana ada mata air di bawah kampung yang jaraknya sekitar 700 meter dari pemukiman dengan beda ketinggian sekitar 40 meter. Kami pikir waktu itu pompa hidran akan cocok untuk tempat itu. Beberapa bulan kemudian, tim air kami datang untuk membuat proyek air tersebut. Setelah air mengalir ke pemukiman, warga membuka hati dan mendengarkan banyak cerita yang kami punya tentang air kehidupan yang bisa memuaskan dahaga jiwa manusia. Kami sedang berdoa agar Tuhan buka jalan supaya ada mobil pick up yang bisa dipakai untuk memasarkan hasil sayur ke kota. Tahun 2014, kami menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan kabar baik di kampung tersebut. Puji Tuhan, warga kampung percaya kepada Tuhan Yesus. Shalom, seluruh jemaat GBI Shalom yang kekasih dan Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang bersuka cita malam hari ini bersama-sama beribadah dan merayakan Paskah 2021. Tema Paskah hari ini adalah Divine Love, kasih ilahi, kasih yang besar, kasih tanpa syarat, Amen. Kasih yang nyata lewat pengorbanan Yesus. Mari kita beribadah dan merayakan Paskah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan beribadah dan akan merayakan Paskah pada tahun ini. Dan malam ini kami akan sungguh-sungguh menikmati kehadiran Tuhan. Amin. Lewat seluruh bagian daripada ibadah perayaan, terutama juga pemberitaan firman Tuhan. Engkau memberkati seluruh hamba-hambamu, memberkati seluruh umatmu. Amen. Terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita
kami beribadah dan menyambut perayaan Paskah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus bersama katakan amin. Tuhan memberkati. Cinta Tuhan itu sangat besar. Tak memandang latar belakang. Cinta yang memulihkan hidup kita. Mencintaimu walau orang lain meninggalkanmu. Memaafkan sesama. Menerima apa adanya. Tak memandang rupa atau harta. Kasih ilahi. Menerima apa adanya. Tak pernah ada akhirnya. Mengampuni dosa-dosa kita. Luar biasa. Divine Love. In chain, the world had a hold of me. My heart was a stone, I was covered in shame. When He came for me, I couldn't run from His presence. I couldn't run from His arms. Jesus, He loves me, He loves me, He is for me. Jesus, how can it be? He loves me, He is for me. It was a fire within my soul. I'll never be the same. I step out of the dark and into the light. When He called my name, I couldn't run from His presence. I couldn't run from His arms. Jesus, He loves me, He loves me, He is for me. Jesus, how can it be? He loves me, He is for me. He holds the stars and He holds my heart with healing hands that bear the scars. The rugged cross where He died for me, my only hope, my everything. Jesus, He
Dia telah mati dan bangkit untuk setiap kita. Terima kasih ilahi, divine love. Bersama kita puji nama Tuhan, bersuka cita. Kesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, aku memuji Tuhan.
Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia baik bagiku, Yesus. Dia baik, Yesus, Yesus. Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Yes, Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Ya Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kasih. Kasih-Mu yang begitu besar. Kasih yang menyelamatkan kami. Amin. Terima kasih. Tiada yang setara dengan kasih-Mu Ya Tuhan. Tuhan. Kasih-Mu yang memulihkan. Amin Tuhan. Kasih-Mu yang menyelamatkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus.
yang terindah telah kami terima dari-Mu Tuhan. Kasih yang terbesar, yang tanpa syarat ya Tuhan. Ya Tuhan. Kau berikan nyawa-Mu untuk setiap kami. Dan kami percaya padamu, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima Yesus. kasih Tuhan. Syukur. Kasih yang terindah telah ku terima. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Bersama kita pujikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Kasih yang terindah telah kami terima Tuhan. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku,
Terima kasih Tuhan. You are so good to me. Amin. COVID. Kapan toh berakhirnya COVID ini? Gara-gara COVID gaji dipotong, usaha istri macet. Nasib. Apa oto sepeda sitok iki? Di starter kok gak iso-iso? Gak ngerti lek terlambat kerja, aduh. Gak bisa diajak kompromi. Sepeda satu ini. Apa sih? Gimana sih? Kok nggak bisa-bisa? Kenapa toh, Pak? Mosok nyetak sepeda ae ora iso. Padahal ya wis tak piring ngundung lek mangan. Mbok sepeda gak iso diajak kompromi, gak ngerti lek telat niki piye iki. Halah, nyetak sepeda ae ora iso. Kene. Kayaknya harus dibawa ke bengkel dah ini, Bu. Aduh, duit tae. Duit tae. Go nang bengkel, iku enteke akeh, Pak. Duit tae ora nyekel, kok arep go ning bengkel. Bayar gawe apa, Pak? Godhong. Lah, piye terus Bapak berangkat kerja, Bu? Coba buka. Alah. Lah bensin wis entek ngene lho, Pak. Deloken ta iki, deloken. Mosok duwe bensin sampai kering kerontang gini. Diombe apa piye sih? Kok ya sing ngirit-ngirit lek duwe bensin iku. Lah piye carane ngirit, Bu? Wong berangkate PP pulang pergi dari rumah cuma ndek kantor ae tempat kerja. Ya ditonton aja pulang pergi. Lah ngirit. Ya udah, kasih Bu saya uang untuk beli bensin untuk Bapak berangkat kerja. Aduh, Pak. Oh ngasih duit buat beli bensin. Lah kita makan hari ini aja loh, Pak. Kita hanya bisa nasi sama sambal tok. Terus ya, Pak, belum bayar listrik, belum cicilan ini itu, susu anak dan lain-lain, Pak. Mumet pikiranku iki, Pak. Mumet. Alah, daripada ruwet di rumah, aku tak berangkat kerja aja. Ya wes dang budal kono. Mulai kudu nggo duit ya. Ya sudah Bu, pakai uang ini dulu aja untuk kita bayar hutang. Nanti Bapak akan cari penggantinya.
Halo Pak Joko. Pak Bos, Pak Joko di mana? lagi di jalan Pak. Pak Joko harus segera mengembalikan dana bakti sosial sekarang juga. Kalau Pak Joko tidak bisa mengembalikan dana itu, hari ini saya tidak mau melihat Pak Joko di kantor saya. Lebih baik Pak Joko cari uang untuk mengembalikan dana itu. Baik Pak. Malam semua. Malam, Bos. Malam Bos. Maaf malam ini saya harus video call kalian semua. Ini berkaitan tentang kegiatan bakti sosial yang akan kita adakan. Pak Joko sebagai bendahara kegiatan ini sampai sekarang belum bisa mengembalikan dananya. Jadi, bagaimana ini sebaiknya? Mari kita rundingkan bersama teman-teman. Bos, menurut saya Pak Joko sudah kelewatan, Bos. Dana bakti sosial ini kan kita kumpulkan bersama. Ada dari sumbangan karyawan dan banyak juga dari para donatur. Dan mereka semua pasti akan meminta pertanggungjawaban, Bos. Betul. Perusahaan kita ini bukan perusahaan yang besar. Uang segitu nilainya besar untuk kita. Saya sendiri sudah menekan Pak Joko untuk segera mengembalikan dananya. Tetapi sampai sekarang Pak Joko malah tidak bisa dihubungi. Iya loh bos, sepertinya kita ini salah bos memilih Pak Joko sebagai bendahara di kegiatan ini. Setahu saya bos, Pak Joko itu mempunyai sifat yang nggak baik bos, khususnya soal keuangan. Pak Joko juga sering kok bos pinjam uang saya, tapi sampai sekarang nggak dikembalikan kok bos. Dan saya dengar-dengar Pak Joko itu dikeluarkan dari perusahaan yang lama gara-gara dia mencuri HP. Jadi buat rekan-rekan semua berhati-hati ya sama Pak Joko. Baik, kalau begitu saya akan hubungi kembali Pak Joko karena kita harus mendesak Pak Joko untuk segera mengembalikan dana itu. Malam Pak Joko. Mari segera gabung dengan meeting yang sudah kita janjikan. Saya tunggu ya. Selamat malam, Bos. Selamat malam, teman-teman. Maaf, teman-teman, kalau beberapa hari ini saya tidak bisa dihubungi. Bukan berarti saya menghindar, tapi saya masih nggak tahu harus berbuat apa. Jadi saya tidak terima teleponnya. Mohon maaf semuanya. Saya tahu saya salah. Saya minta maaf. Saya tahu saya ini jahat, tapi saya mau berubah. Saya mohon, Bos, jangan pecat saya. Saya mau bertobat, Bos. Pak Joko, ini bukan soal minta maaf, tetapi ini soal dana bakti sosial yang harus segera Pak Joko kembalikan. Hari ini Pak Joko bisa minta maaf. Siapa yang tahu besok Pak Joko mengulangi hal yang sama lagi. Jujur ya Pak Joko, saya sudah tidak lagi percaya dengan Pak Joko untuk bekerja di kantor saya. Bener Bos, saya setuju. Siapa tahu besok-besok Pak Joko mengulangi hal yang sama. Jujur, kita rekan-rekan juga kurang percaya Bos sama Pak Joko itu. Maaf ya Pak Joko, saya masih nggak percaya Bapak bisa berubah. Nanti kalau ada kesempatan lagi, apa betul Pak Joko tidak melakukan lagi? Kita tetap harus waspada, Bos. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi besok-besok. Iya Pak Joko, uang dana sosial itu Pak Joko dikumpulkan dari beberapa karyawan Pak. Itu untuk membantu orang miskin.
dikumpulkan juga oleh beberapa donatur, Pak. Itu juga untuk orang-orang miskin, Pak. Kok bisa sih Pak Joko memakai dana itu sampai habis, Pak? Ingat, Pak, itu dosa. Ingat Tuhan, Pak. Itu dosa. Apa iki? Isine ngene kabeh. Apa iki? Pak, sini toh, Pak. Aku iki upload foto. Tapi kok isine gak genah kabeh ya, Pak, komene, Pak. Ono apa ya, Pak ya? Sudah toh, makanya ndak usah posting foto. Sudah tahu situasi kayak gini, masih aja kamu itu main Facebook. Bapak ini bingung, Bu, stres. Bagaimana caranya kita mengembalikan uang yang sudah kita pakai? Belum lagi hutang sana sini. Bapak ini sudah dicap orang jahat, Bu. Maling, Bu. Maling. Sabar toh, Pak. Nggak usah ngomong-ngomong kayak gitu. Saya ini, Bu, mau bertobat, mau berubah. Tapi semua orang tidak percaya. Semua orang terlanjur benci, Bu, sama saya. Mungkin Tuhan juga benci sama saya, Bu. Ini semua gara-gara Ibu nuntut Bapak suruh gini, suruh gitu. Loh, kok bisa-bisanya Bapak nyalain Ibu? Ibu ini kan cuma minta Bapak memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apa itu salah? Loh, Pak, mau kemana tuh, Pak? Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Hei Dek, ngapain kamu kerja seperti ini? Orang tuamu mana? Nggak punya, Om. Anak seusia kamu ini seharusnya main sama teman-temanmu sana. Ngapain kamu kerja seperti ini? Saya nggak punya teman, Om. Teman-teman saya nggak mau main sama saya. Mereka cuma suka mengejar muka saya. Sama Dek, Om juga sudah nggak punya teman. Semua orang benci sama Om.
Kenapa, Om? Om jahat dek sama mereka. Om mencuri uang mereka. Om ini orang jahat. Om pantas dibenci sama mereka. Jangan sedih, Om. Ada satu orang yang gak akan pernah benci sama Om. Aku juga selalu diejek sama temanku. Mereka semua jijik lihat muka aku. Tapi aku tahu aku punya Tuhan Yesus yang selalu sayang sama aku walaupun muka aku jelek. Jadi maksudmu Tuhan Yesus tidak benci sama Om? Enggak, Om. Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang, termasuk orang jelek seperti aku dan orang jahat seperti Om. Kalau Om mau bertobat, Tuhan Yesus pasti akan memulihkan hidup Om. Loh, kok hilang anak itu tadi? Kemana ya? Tuhan, kurasa Kau mengirimkan anak kecil itu untuk menyadarkanku. Terima kasih untuk cinta-Mu yang sangat besar kepadaku, Tuhan. Bahkan ketika aku masih berdosa, Engkau tetap mengasihi aku. Ampuni aku, Tuhan. Aku mau bertobat dan memperbaiki semua kesalahanku. Tuhan Yesus, pimpinlah hidupku dan tolonglah aku mengatasi semua masalah yang kualami. Shalom, makanan rohani siang hari. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yesus juga mengajarkan bahwa supaya doa murid-muridnya dijawab Tuhan, maka terlebih dahulu mereka harus rela mengampuni orang yang bersalah kepada mereka dan hidup berdamai dengan semua orang. Juga jika kita bersalah kepada orang lain sebelum kita berdoa, kita harus pergi dan berdamai dengan mereka. Bereskan hatimu sebelum berdoa. Amin. Saya harus menemui Pak Joko ini. Pak Joko. Pak Bos, ampuni saya Pak. Saya belum bisa membayar hutang Pak. Kalau Bapak mau membawa saya ke polisi, saya bersedia Pak. Itu memang resiko saya Pak. Tidak Pak Joko. Justru saya mencari Pak Joko. Saya mau bilang kalau saya sudah memaafkan Pak Joko. Tapi hutang saya terlalu banyak Pak. Saya belum bisa membayar hutang Pak. Di momen Paskah ini, Tuhan sudah menyadarkan saya Pak Joko. Hutang dosa saya jauh lebih besar kepada Tuhan. Jadi, mengapa saya tidak mengampuni sesama saya? Sedangkan Tuhan Yesus saja mengampuni dosa saya. Dia sudah menebus dosa saya. Saya juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak Bos. Selamat Paskah Pak Joko. Selamat Paskah Bos. Syukurlah Bapak sudah pulang.
Bu, sekarang Bapak sudah sadar bahwa kita itu punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia itu mengasihi kita apa adanya loh, Bu. Mengampuni kita dan berjanji pasti menolong kita asalkan kita percaya kepadanya, Bu. Amin. Ibu senang kalau Bapak sudah sadar. Ya udah Pak, karena ini hari Paskah, yuk kita ucapin selamat hari Paskah untuk semua jemaat yang ada di rumah. Yuk, Bu. Selamat Paskah semuanya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Oh, gitu ceritanya Pak. Jadi, utang Bapak gimana? Sama Pak Bos dilunaskan nggak Pak? Ya tetap harus dibayar toh, Bu. Itu kan bukti pertobatan Bapak juga. Oh, ngono. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Shalom yang diberkati Tuhan, puji-pujian yang dahsyat dan luar biasa. Sungguh saya menikmatinya di hari Paskah. Yesus sudah bangkit. What a divine love. Sungguh ini adalah kasih ilahi, kasih yang melebihi segala kasih. Bahwa Yesus bukan hanya mati buat kita. Kalau Yesus hanya mati buat kita, ujung-ujungnya kita hanya berkata, ya kasihan. Tetapi dia bangkit buat kita. Supaya apa? Supaya kita yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat Tuhan sekalian, Gereja Bethel Indonesia Shalom dengan pengembalaan hambanya Bapak Pendeta yang saya cintai, rekan saya yang luar biasa, yaitu Bapak Pendeta Eldi Rahmateja, dan luar biasa. Saudara bersyukur memiliki seorang gembala yang punya passion luar biasa untuk gerejanya. Jadi saya sungguh bangga, saya kenal beliau dari kita masih sama-sama sekolah teologi, ya kan? Aku masih anak sekolah satu seminari. Iya kan? Jadi saya percaya hal-hal dahsyat boleh Tuhan kerjakan. Saya bangga kita sama-sama ada di seminari yang sama, di seminari Bethel. Lalu lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan hambanya luar biasa ini. Dan di hari Paskah ini saya boleh dapat kesempatan untuk melayani. Saya percaya anugerah Tuhan akan luar biasa. Nah, hari ini kita mau bicara tentang divine love. Dan izinkan saya membahas tema kebangkitan Kristus menuntun pada keteguhan untuk melayani semua. Karena kita get the divine love, kita menerima kasih ilahi itu, biarlah we serve, biarlah kita melayani dengan kasih ilahi itu. Nah, ini yang kita mau pelajari bersama. Buka Alkitab kita sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. Dan sesudah yang dapat binasa ini, apa yang dapat binasa? Segala konsep kita. Apa yang dapat binasa? Tubuh kita. Apa yang dapat binasa? Segala sesuatu yang kita lihat, ya kan? Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Apa yang tidak dapat binasa? Divine love, the Spirit of God. Roh Allah itu yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Yang habis mengenakan yang tidak dapat habis. Apa yang tidak dapat habis? Divine love. Dan because of the divine love, He gave His Spirit. Dia memberikan rohnya kepada kita. Dan Alkitab bilang, roh yang membangkitkan Kristus ada di, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada dalam diri kamu. Dan that is what we call divine love. Bahwa Allah bukan hanya mengasihi kita, memeluk-meluk kita dan berkata, I love you. No. Karena kasihnya, He gave something. He gave His own begotten Son. Dia memberikan anak yang tunggal buat kita supaya kita diselamatkan. Tetapi itu masih gak cukup. Dia berikan Spirit, masih belum cukup. Dia berikan janji, masih belum cukup. Dia sediakan sorga. That what I call divine love. And after all, still we complaining. Setelah semua kasih yang kita terima, terus kita masih bersungut. Come on, church. I know. Mungkin kondisi keuangan kita nggak bagus, mungkin keadaan tubuh kita nggak bagus, mungkin keadaan rumah tangga kita nggak bagus, mungkin situasi masa muda kita nggak bagus, mungkin situasi pelayanan kita nggak bagus, tetapi tidak ada alasan to complaining.
Because the divine love, kasih ilahi, kasih sempurna yang kita terima dari Tuhan. Dikatakan apa? Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Penyakit telah ditelan dalam kemenangan. Masalah rumah tangga telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Yeeha. Ayat 57, come on. Jemaat Tuhan, Gereja Bethel Indonesia, Shalom dan Pasar. Ayo bersama-sama kita baca ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah, sama-sama dong, ya kan, agak interaktif sedikit, ya kan, ya. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. What is Passover? Apa itu Paskah? Saya nggak terlalu suka dengan istilah Easter. Saya lebih suka dengan istilah Passover. Apa itu Paskah? Paskah adalah kemenangan. Apa itu Paskah? Sama-sama bilang kemenangan. Apa itu Paskah? Ayo sama-sama bilang kemenangan. Apa itu Paskah? Ya, kemenangan. Apa itu Paskah? Kemenangan. Apa itu Paskah? Kemenangan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Tapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Klik. Nah, saya pelajari di sini. Ayat 58 bilang, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, karena kemenangan itu yang bisa binasa sudah dikalahkan dengan yang tidak dapat binasa, yang dapat maut dikalahkan dengan kemenangan. Dikatakan apa? Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Karena yang goyah ini bisa berlalu. Tapi yang pasti sudah disediakan buat kita, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, dalam penyerahanmu kepada Tuhan, dalam ketaatanmu dalam Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sama-sama bilang sama saya, tidak sia-sia. Ayo, come on. Sama-sama bilang sama saya, tidak sia-sia. Amin. Yeah. Coba lihat. Kebangkitan Kristus buat saya menunjukkan a divine love yang membawa dampak positif. Klik. Apa dampak positifnya? Yang pertama saya pelajari, dampak positifnya adalah kekuatan dan keteguhan. Bahwa kalau saya menerima divine love, saya bukan sekedar merayakan Jumat Agung, saya bukan merayakan Paskah, tapi saya menerima divine love. Karena saya tahu waktu saya merayakan Jumat Agung, saya terima, bukan sekedar saya merayakan, tapi saya menerima kasih yang sempurna, kasih ilahi. Waktu saya merayakan Paskah seperti hari ini, I receive divine love. Saya ngerti bahwa yang saya rayakan bukan sekedar Yesus bangkit, tapi divine love. Maka yang datang adalah keteguhan dan kekuatan. Bukan berarti semua masalah saya berlalu, tapi saya teguh, saya kuat. Saya yakin bahwa Tuhan yang mati dan bangkit buat saya adalah Tuhan yang tidak akan pernah permalukan saya. Dan yang kedua, divine love ini membawa dampak positif, semangat melayani dan berkorban. Karena seorang gak bisa melayani kalau gak punya kekuatan. Seorang gak bisa berkorban kalau gak punya keteguhan dalam hidupnya. Tetapi saya gak bisa kuat, saya gak bisa teguh kalau saya gak menerima sesuatu. I wish and I hope you'll understand. Saya harus menerima dulu, dan akibat saya terima berdampak dalam hidup saya, dan karena berdampak kekuatan dan keteguhan, akhirnya berbuat sesuatu nyata jelas. Yaitu apa? Semangat melayani dan berkorban. Klik. Mengapa kuasa kebangkitan Kristus? Kenapa divine love ini menuntun pada kekuatan serta semangat untuk melayani semua? Yang pertama, karena kuasa kebangkitan jaminan kita untuk meraih janji Tuhan. Waktu Yesus bilang sama murid-muridnya, anak manusia akan ditangkap, anak manusia akan disesah, anak manusia akan menderita, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Murid-murid berpikir, what? Gak mungkin. Petrus langsung tarik Yesus keluar dan berkata, Guru, sekali-kali hal itu dijauhkan daripadamu.
Yesus nggak bilang, ya udahlah Petrus, nanti lihat. No. Yesus menatap dan bilang, nyalang kau iblis, kau hanya dipikirkan apa dipikirkan oleh manusia. Petrus nggak percaya. Mana mungkin orang mati bisa dibangkitkan. Tapi kuasa kebangkitan jaminan kita meraih janji Tuhan. Orang boleh menertawakan orang Kristen dan berkata, oh orang Kristen Allah jadi pantek. Betul. Betul Allah kita disalibkan, tapi pada hari yang ketiga bangkit. Kebangkitan itu menjadi jaminan bahwa janji firman Tuhan itu ya dan amin. Dalam hidup saya begitu yakin. Every promises of God are mine. Setiap janji Tuhan dari cover to cover. Dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 adalah milik saya dan pasti akan digenapi. Setiap kali kita merayakan Paskah bukan waktunya kita bertanya, betulkah satu orang bertobat seisi rumah tangga akan diselamatkan? Betulkah doa orang benar besar kuasanya? Betulkah aku tidak akan melewati masa-masa yang aku tidak sanggup untuk mengatasinya? Betulkah melewati air aku tidak akan dihanyutkannya, melalui api aku tidak akan dihanguskannya? Betulkah singa dan ular tedung akan aku langkahi dan aku akan menginjak anak singa dan ular naga? Jawabannya yes! Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Dimeteraikan dengan darahnya dan dijamin dengan kuasa kebangkitan. Yang setuju sama saya katakan ya, haleluya. Yang kedua, mengapa kuasa kebangkitan Kristus menuntun pada kekuatan serta semangat untuk melayani semua? Karena kuasa kebangkitan bukti kuasanya yang tidak terbatas. I know, buat sebagian orang corona menakutkan. I know, di PHK, dirumahkan. Apalagi buat kawan-kawanku yang ada di Bali. Buat kawan-kawanku yang bisnis. Buat kawan-kawanku yang sedang menghadapi situasi sukar hari-hari ini. Betul situasinya memang tidak menyenangkan. Tetapi ini yang saya mau ingatkan buat saudara. Ketika kita merayakan hari ini seperti hari merayakan hari ini sebagai hari Paskah, maka sudah saatnya saya mengerti, hei maut, di manakah kemenanganmu? Kalau maut saja dikalahkan, masakan corona tidak bisa Tuhan kalahkan. Intinya satu, jangan stres. Yang kedua, jangan bimbang. Yang ketiga, jangan khawatir. Yang ketiga, yang keempat, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Yang kelima, jangan hitung segala sesuatu hanya dengan logika. Tetapi orang benar yang pertama dia hidup dengan iman. Yang kedua dia hidup mengandalkan Tuhan. Yang ketiga dia hidup berserah kepada Tuhan. Yang keempat dia hidup dengan kasih Tuhan. Yang kelima dia berjalan dalam ketaatan. Maka apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang setuju katakan amin. Yes, I'm so happy today. Kuasa kebangkitan Kristus, divine love, menuntun kita pada kekuatan dan semangat untuk melayani semua. Satu, karena kuasa kebangkitan dan jaminan kita meraih janji Tuhan. Yang kedua, karena kuasa kebangkitan dan bukti kuasa yang tak terbatas. Yang ketiga, karena kuasa kebangkitannya menjadi meterai kemenangan atas kuasa kegelapan. Kenapa kita nggak mau melayani? Karena ketika kita punya jiwa bos. Oh nggak bisa dong, masa saya mesti ngalah, masa saya mesti sabar, dia udah nyakitin saya pendeta, dia udah melukai perasaan saya kan juga punya perasaan. Loh kita memang punya perasaan, tapi kita juga punya iman. Iman kita bersaksi kepada kita, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, itu yang kita yakini. Kuasa kegelapan lah yang membuat engkau selalu melihat kekurangan di diri suami saudara. Kuasa kegelapan lah yang membuat engkau hanya melihat kekurangan di diri istri saudara. Kuasa kegelapan lah yang membuat engkau putus asa. Kuasa kegelapan lah yang membuat engkau berpikir, saya tidak bahagia dengan istri saya, mungkin ada perempuan lain yang bisa menolong saya tidak bisa bahagia dengan suami saya kasar, suami saya pelit, suami saya penyakitan, hidup lagi. Tapi kalau sama pria ini dia tuh kayak ngerti saya, mungkin Tuhan tahu penderitaan saya, dikirim pria ini untuk menguatkan saya. Apa Tuhan? Setan yang kirim, saudara.
Galak amat pendeta. Loh, yang saya mau ingatkan buat saudara. Ketika saya tahu kuasa kebangkitannya menjadi meterai buat saya untuk menang atas segala kuasa kegelapan. Berarti saatnya saya terdorong untuk memiliki kekuatan dan semangat. Untuk siap melayani dan berkorban. Karena hidup yang terindah bukan ketika kita mendapat segala-galanya. Tapi hidup yang terindah, catat baik-baik. Ketika kita boleh jadi berkat, meluaskan kerajaan Allah, dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan. Yang setuju sama saya katakan amin. Sudah saatnya kita menjadi orang-orang yang menyadari divine love. Divine love itu membangun kekuatan serta keteguhan dalam hidup kita. Dan karena keteguhan kekuatan kita itu, kita tertantang. Kita terdorong untuk kemudian kita selalu berjiwa melayani dan siap berkorban. Iblis apapun yang memancing ego kita, iblis apapun yang mendorong kita untuk kepala batu dan memenang sendiri, dihancurkan. Supaya apa? Supaya kasih Kristus makin luar biasa. Sehingga kita berkata, aku hidup untuk melayani. Aku hidup untuk berkorban. Karena barang siapa yang mau merendahkan diri, dia ditinggikan Tuhan. Alkitab bilang jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Karena itu ingat Kolose 3:23, apapun yang kita kerjakan di usaha kita, di keseharian kita, di keluarga kita, di masa muda kita, lakukan seperti untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan yang keempat, yang terakhir. Mengapa kuasa kebangkitan Kristus menuntun pada kekuatan serta semangat untuk melayani semua? Yang keempat di sini saya pelajari. Karena kuasa kebangkitannya yang ajaib. Karena kuasa kebangkitan yang luar biasa. Karena kuasa kebangkitan yang kita alami dan kita rayakan. Menjadi teladan kesetiaan. Untuk kita tidak hidup hitung-hitungan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Persoalannya. Kadang-kala kita hitung-hitungan. Loh saya udah begini. Kok begini? Kan saya udah buat ini. Kenapa begini? Ya kita jadi orang yang hitung-hitungan. Bos. Hidup ini bukan soal hitung-hitungan. Hidup ini soal bersyukur. Pendeta kalau saya ngalah terus untung saya apa? Hello. Kalau mau cari untung dagang masker, saudara. Iya kan? Zaman sekarang kalau mau cari untung dagang masker, saudara, ya kan? Yang saya mau ingatkan buat saudara, hidup Kristen bukan hitung-hitungan. Hidup Kristen berlaku firman, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya, kita lakukan saja yang Tuhan perintahkan buat kita. Maka selebihnya, segala janjinya, segala kemuliaannya akan dinyatakan buat kita. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Sampai setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Izinkan saya berdoa sekarang. Kalau hari ini sudah berkata saya merayakan Paskah. Tapi saya seorang suami yang kasar, saya seorang istri yang kepala batu. Saya seorang yang mau menang sendiri, saya tidak pernah mau mengalah dalam hidup saya. Hari ini kembali ke jalan Tuhan. Paskah mengajar kepada kita receive divine love. Mungkin saudara adalah orang-orang yang berontak karena kecewa. Mungkin saudara adalah orang-orang yang berontak karena tertekan. Mungkin saudara adalah orang yang berontak karena merasa terkhianati dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, terima divine love. Mungkin saudara adalah orang-orang yang terluka dalam hidup saudara. Terima divine love. Kematian dan kasihnya yang sempurna lewat kuasa kebangkitannya mendorong kita untuk menyadari there is a divine love. Ada kasih ilahi yang turun, yang mendorong saya untuk kuat, yang mendorong saya untuk teguh dalam hidup ini. Sehingga saya selalu siap berkorban, selalu siap melayani, selalu siap jadi berkat, selalu siap tidak hitung-hitungan. Tapi berjalan dalam terang Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan izinkan saya berdoa. Bapa, hari ini hari Paskah. Kami dengan bangga melayani dengan sukacita dalam anugerah-Mu di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Kasih-Mu, berkat-Mu, rahmat-Mu dan kuasa-Mu yang sempurna mengalir. Terima kasih Tuhan. Mereka yang terluka, mereka yang rasa kosong, mereka yang rasa jenuh, biar hari ini hari Paskah kami menerima divine love yang mendorong kami untuk menjadi orang-orang yang kuat dan teguh dalam hidup ini. Tidak gampang terombang-ambingkan, tidak gampang terpengaruh, tapi punya prinsip yang tegas dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat yang bersamaan biarlah kekuatan dan keteguhan yang ada mendorong kami
untuk senantiasa sabar, untuk senantiasa rela berkorban, untuk senantiasa melayani, meluaskan kerajaan Allah, memenangkan jiwa-jiwa, mengabarkan Injil, menjadi saksi Tuhan. Membangun keluarga kami dalam cinta, kasih, kebenaran, sehingga setiap kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Dan mendorong kami untuk berhenti pada permainan-permainan kuasa kegelapan. Kami tidak mau tertipu oleh segala kesenangan-kesenangan daging yang awalnya kelihatan kenikmatan. Karena kuasa kebangkitan Kristus telah memeteraikan kami untuk menang atas kuasa kegelapan. Kuasa atas pornografi, kuasa atas onani dan masturbasi, kuasa atas perselingkuhan, kuasa atas amarah, kebencian, rokok, alkohol, segala kenajisan dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus. Paskah tidak berarti banyak kalau kami tidak menerima divine love yang mengubahkan hidup kami untuk menolak segala ikatan kuasa kegelapan. Hidup dalam kuasa-Mu yang sempurna. Terima kasih. Hamba-Mu Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Eldi Rahmat Teja bersama dengan istri, keluarga semua, tim pelayanan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati gereja ini menjadi gereja yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Hal-hal yang baik boleh terus terjadi. Terima kasih Bapak. Akhirnya bangsa negara kami diselamatkan dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa buat Pulau Bali yang kami cintai ini, berkat Tuhan turun atasnya. Bapak Gubernur, Kapoldanya, Panglimanya, terus dalam tuntunan dan berkat Tuhan yang sempurna. Dan akhirnya hal-hal yang baik boleh terus terjadi. Setiap jemaat Tuhan yang tetap semangat dan terus mengabarkan Injil, terus menjadi saksi Tuhan, terus hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Sehingga hari Paskah ini sungguh hari di mana kami mengalami divine love dalam keseharian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Saudaraku, buat saya Gilbert Lumoindong adalah sebuah kebanggaan dapat melayani bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di Gereja Bethel Indonesia Salom Denpasar ini. Dan doa saya gereja ini terus bertumbuh, terus maju, terus menjadikan Yesus yang paling utama. Tetap kuat, tetap tangguh, dan tetap mengabarkan Injil dimanapun Tuhan tempatkan. Waktu selanjutnya kembali buat pimpinan setempat. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ke pasar membeli buah. Cakep. Jangan lupa membeli roti. Hai semua, selamat Paskah. Mantap. Mari rayakan dengan menari. Asik. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya
jemaat. Oi. Kita punya ayat nih untuk para jemaat sekalian. Apa tuh? Wahyu 22 ayat 21. Bunyinya? Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi dengan kami di Kuis Paskah Online. Yeay! Apa kabar Bapak Ibu Saudara di rumah? Pasti baik ya. Pasti baik-baik saja. Milka sendiri apa kabar? Puji Tuhan baik sekali kok. Dan Baik. bersuka cita tentunya. Sangat bersuka cita. Kalau Koko saya gimana? juga. Kayaknya ada penampilan yang baru nih Kok. Iya nih, rambut saya gundulin. Oh, iya, Walaupun pandemik, life must go on. Oh iya betul sekali kok. Betul. Oke, sekarang kita mau mulai kuis kita pada hari ini ya. Peraturannya gimana nih? Masih sama nggak dengan Natal kemarin? Oke, jadi kuis Paskah kali ini caranya sama seperti Natal kemarin ya. Iya, Jadi caranya Bapak, masih Ibu, sama. Saudara cukup menjawab setiap pertanyaan dari kami di live chat. Live chat, Iya. bukan di kolom komentar ya. Bukan di kolom Bukan di kolom komentar, komentar, tapi di live chat. Ya, biar langsung panitia menilai ya. Ya, jadi Ya. pertanyaan yang masuk langsung dilihat yang benar dan paling cepat akan mendapatkan Hadiah. Hadiahnya apa kali ini? Nah, hadiah kali ini sangat menarik ya. Sangat menarik seperti di Bawah bawah ini. Ya. Silakan dilihat. Wah, menarik sekali ya. Oke. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Untuk kali ini nilai vouchernya adalah sebesar 50.000. Jadi Bapak Ibu standby jarinya. Siap-siap, kita mulai Oke. pertanyaan pertama. Siapakah murid Yesus yang datang kepada para imam untuk menyerahkan Yesus? Silakan Ya, dijawab. dimulai dari sekarang. Kalau yang mengikuti sekolah minggu nih pasti tahu ceritanya Pasti kan? Pasti tahu siapa yang menyerahkan Tuhan Yesus kepada para imam. Iya. Pasti Kalau nggak gampang tahu boleh sekali. tanya anaknya dong. Iya, betul sekali. Oke, silakan Oke, dijawab. kita ke pertanyaan kedua, Milka. Kita langsung ke pertanyaan kedua. Ya. Nah, kita baca dulu nih. Senilai berapa gopaynya? Gopaynya senilai 60.000. Iya, 60.000. Ya, Benar sekali 60.000. kok. Semakin naik ya. Menarik sekali. Makin lama makin besar nih Iya. gopaynya. Ayo Milka, Oke. silakan di pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua. Berapa keping perak Yesus dijual kepada para imam? Silakan dijawab. Silakan dijawab semuanya. Bisa Oke. langsung ketik jawabannya sekarang. Pasti bisa ini kan, Iya. gampang kan? Gampang sekali. Saya lihat semua ini buru-buru untuk menjawab. Iya, apakah 60 juga jawabannya? Mungkin. Mungkin, kita Iya. tidak tahu ya. Nampaknya Oke. kita bodoh sekali kalau 60. Oke, sekarang kita ke Iya. pertanyaan selanjutnya. Oke, kita ke pertanyaan Kali ini selanjutnya. vouchernya senilai 70.000. Oke. Rp70.000. Oke. Pertanyaannya adalah susunlah angka-angka berikut menjadi kata Paskah. Iya, Nah, jadi semua lihat ya. sekarang kita kasih petunjuk nih ya. Oke. Petunjuknya itu angka 3 itu P. P. Oke. Oke. Pasti bisa jawab kan Iya. sekarang? Jadi silakan disusun ya. Silakan disusun sekarang ya. Oke, sudah selesai menyusun? Langsung diketik, dikirim jawabannya. Oke, wow, semua Semangat. buru ya, semangat ya. Semangat antusias. sekali. Jawaban yang masuk udah banyak nih, lihat. Saya tahu jawaban yang masuk udah Pasti banyak. semua ini pinter-pinter nih. Matematikanya juga Pinter-pinter. pinter nih. Kita Lanjut. ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang keempat dan senilai gopaynya adalah 80.000. Wow, semakin naik ya. Semakin naik, semakin Jangan-jangan besar. sampai 1 juta nih. Jangan-jangan sampai Iya. 1 juta. Semoga ya Kita sampai lihat. 1 juta ya. Oke. Oke, pertanyaannya adalah gampang sekali nih. Gampang sekali. Apa kepanjangan dari SIC? SIC. Wah, pasti Jemaat ini- GB Shalom ini- tahu nih. Ini trademark Apa, Kok? kita yang baru ya? Iya. Ini trademark kita GB Shalom yang baru, pasti tahu jawabannya. Pasti, Apalagi semua tahu. anak-anak muda kan? Iya. Pasti tahu. Oke. Bukan cuma anak muda kok, semua pasti Oh, semua tahu. pasti Iya. tahu ya. Mantap. Oke, Kita ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 5. senilai berapa nih? Senilai 90.000. Oke. 90.000, wow, semakin mendekati 1. Kali ini merangkai kata ya. Oke. Pertanyaannya, rangkailah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar sesuai ayat Alkitab. Oke, kata-katanya adalah meninggalkan aku. Yang kedua, Allahku. Yang ketiga, Allahku. Dan yang keempat, mengapa engkau? Oke, silakan disusun. Silakan disusun.
Meninggalkan aku, Allahku, mengapa engkau? Ah, ini pasti semua Wah, tahu ini nih kalau gampang. sering baca. Kalau sering baca Alkitab. Pasti tahu semuanya. Tapi masih berhubungan dengan Paskah sih. Pasti Oke, bisa jawab. sip kok. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, Pertanyaan yang ke-6 dan ini harganya nggak main-main. nggak main-main. 1 Iya. juta dong. 100.000. Oh, 100.000. Jadi Oke, harganya oke. adalah 100.000 ya. 100.000. Ya lumayan ya kok ya. Lumayan. Sangat lumayan. Sangat. Ya oke, siap-siap. Pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan yang ke-6 apa tuh? Lengkapi huruf berikut, total ada 5 huruf. Ada 5 huruf. Yang pertama S dan terakhir B. Nah, clue S, belakangnya ini B. berhubungan dengan Paskah kok. Berhubungan dengan Paskah? Iya. Oh. Jadi depan S, belakang B, total 5 huruf. 5 huruf. S, blank, B. B. Aduh pasti. Saya Gampang sekali. bisa jawab. Nggak boleh kok. Oh, nggak boleh ya? Khusus jemaat. Khusus Iya. jemaat. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya masih bernilai 100.000. Iya, betul. Ini harusnya yang memperhatikan pasti Yang tahu memperhatikan ya. dari awal pasti tahu. Oke. Pertanyaannya adalah siapakah nama lengkap pendeta yang berkhotbah hari ini? Wah, gampang sekali. 100.000. Ayo Ayo, semuanya. silakan. Semangat Kalau yang menjawab. nggak tahu ada hintnya, ada clue-nya. Iya. Apa Kalau tuh yang clue-nya? memperhatikan di Di mana? flyer-flyernya ya. Flyernya Iya, yang dikirim pasti lewat tahu. WhatsApp, lewat undangan di lewat Iya, WhatsApp itu pasti. ya pasti ada di situ. Nah, kita masuk ke pertanyaan kuis yang terakhir. Pertanyaan terakhir apa itu? Jadi, baca dulu senilai berapa Oh, nih? senilai berapa? Jadi, Oke. Untuk pertanyaan terakhir, Berapa nilainya? senilai 100.000 juga. 100.000 juga. Iya. Oke, nggak apa-apa. Bisa buat beli kopi, Iya. bisa buat beli jajan. Iya. Oke, bisa traktir teman juga kan? Betul sekali. Oke. Masukin persembahan juga bisa. Oh, sangat Iya. bisa. Persembahan tentu bisa. Oke. Oke. Apa pertanyaannya, Milka? Jadi pertanyaan yang terakhir, ayo semuanya standby. Standby, siap-siap. Apa tema GB Shalom tahun 2021 atau tahun ini? Ya, Silakan dijawab. Silakan dijawab. Yang mengikuti ibadah dari awal tahun sampai sekarang pasti Pasti tahu, ya, Karena pasti tahu. hampir setiap minggu itu Disampaikan. disampaikan. Pasti tahu semua Ya. ya. Oke. Sampai di sini dulu kuis Paskah kita. Ya. Apakah kita sudah selesai, Milka? Tidak kok. Jadi bagi yang tidak beruntung di pertanyaan kuis masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan apa untuk itu? mendapat Apa? Hadiah? Oh, masih ada kesempatan bagi Iya, mereka jadi untuk kita dapat masih hadiah. ada. Jadi jangan pergi dulu Bapak Ibu Saudara, masih ada kesempatannya. Yang tadi belum bisa menjawab. Ya, betul. Sekarang masih ada kesempatan nih. Ini di depan Ini kami nih. ada. Jadi tadi ada di apa depan ini, Milka? di depan tadi ini kok Iya. Ada apa itu? ada sesuatu, ada mangkok. Apakah ini mangkok biasa? Nampaknya tidak ya. Kayaknya mangkok Ada kaca. sesuatu di dalamnya. Ada apa itu? Jadi di dalam mangkok ini ada nama-nama anggota dari GB Shalom ya. Jadi semua jemaat GB Shalom ada di dalam mangkok ini. Oh, yang tercatat di kitab kehidupan. Bukan. Oh, bukan. Oke, Kitab oke. sekretaris. Oh, kitab Ya, sekretaris. Daftar sekretaris. Jadi nanti kami berdua akan memilih secara acak ya, Ya. tanpa melihat. Jadi ini murni adalah benar ya, tidak ada kecurangan. Tidak ada kecurangan Nah. dan panitia dan kami berdua tentu tidak ada Tidak ada namanya juga di dalam. Oke. Oke, langsung aja kita ambil untuk 7 nama yang beruntung. Oke, Oke. pasti semua ini siap-siap berdoa. Pasti pegang semua nih ya di rumah ya. Oke, kita ambil langsung aja ambil. Nama siapa pertama ya? yang beruntung adalah Siapa kok? Putu Heri Juniada. Wah, Dokter Heri, selamat. Langsung Milka, diambil yang kedua. Senilai 50 ya kok ya. 50.000. Oke. Ya, yang kedua. Yang kedua, nanti Bapak Ibu Saudara yang beruntung namanya akan dihubungi oleh panitia. Oke kok. Yang beruntung kedua Iya, siapa itu? atas nama Ita Windari. Yeay, Selamat. Oke, Ini ada yang jatuh langsung. satu, kok. Oh, ada yang jatuh. Coba Oke. dimasukin dulu sebelum diambil lagi. Ya. Oke, Oke. kita ambil. Yang ketiga. Yang ketiga Aduh, siapa ya? adalah, wah. Semoga beruntung nih. Semoga beruntung. Feby Laudri Ratu. Yeay, selamat. Oke, lanjut aja Milka. Oke, lanjut yang keempat Yang ya. keempat nih. Langsung saja yang Langsung. keempat. Siapa kira-kira yang beruntung ya? Jangan-jangan saya, jangan Wah, saya, jangan-jangan bukan kok, saya bukan, ini. bukan. Oh, bukan ya?
Oke, yang keempat, selamat kepada Setia Ningsih. Setia Ningsih. Yeay. Oke, lanjut Selamat lagi. ya. Aduh, semoga ini saya. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima. Oke, yang kelima. Kita ambil namanya yang kelima. Duh, anak adalah- muda dong, anak pemuda atau remaja. Siapa ini? Siapa ya? Eli Sri Mulya Tahir. Wow, selamat. Selamat. Kayaknya masih ada satu lagi yang terakhir, Milka. Ini kan baru yang kelima kok, masih ada dua. Oh, masih ada dua Iya. ya? Oke, masih ada dua. Yang belum Masih ada beruntung, dua yang doanya belum semakin cepat. Ayo. Oke. Semakin tegang di rumah, jangan-jangan saya Nah. dapat voucher 50.000. Siapa, Nama Milka? berikutnya yang beruntung Ya. adalah selamat kepada Nimade Ratmini. Nimade Yeay. Ratmini. Selamat. Selamat Oke. ya. Ini yang terakhir. Ini yang Oke, terakhir. Aduh. Aduh. Yang terakhir. Siapa ya ini ya? Semoga Pelayan Tuhan pelayan Tuhan. Oke, kita lihat. atau Ibu Pendeta? Oh, nggak tahu Om saya. Rudi? Nggak tahu. Oke, yang beruntung adalah Yeremia Seran. Yeay! Selamat. Untuk Bapak Ibu Saudara di rumah yang sudah menang undian, dapat door prize, voucher Kuis juga. dan dapat kuis juga. Selamat semuanya. Oke, Milka, kayaknya Ya. sampai di sini dulu kita Ya. berjumpa. Oke, kalau gitu Oke. sampai jumpa Bapak Ibu Saudara semua di rumah. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan dan Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Waktunya kita juga memberi persembahan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk karya-Mu, dan Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Ini kami bawa persembahan kami kepadamu. Apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami kembalikan, dan kami percaya persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur juga untuk keadaan bangsa kami. Kami boleh berdoa bersama-sama. Apapun keadaan bangsa kami, Tuhan ada di tengah-tengah kami, memelihara kami, melindungi kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Pemerintahan kami dari pusat sampai daerah diberkati, khususnya hari-hari ini untuk penanganan COVID-19. Tuhan sudah memberikan hikmat semuanya. Jajaran yang ada di pusat sampai di daerah, semua sudah berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk cuaca dan juga yang lainnya. Kami percaya Tuhan yang berkuasa atas alam ini, dan Tuhan memberkati, melindungi kami. Kami percaya yang terbaik terus Tuhan berikan kepada kami, dan kami menerima bagian dan anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengikuti seluruh rangkaian ibadah dan perayaan Paskah kita. Kita bersyukur Tuhan menolong kita semuanya. Saya percaya ibadah dan perayaan Paskah yang kita ikuti pada hari ini memberkati kita semuanya. Kita boleh mengalami kasih ilahi yang luar biasa. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan dan panitia Paskah yang sudah berkorban begitu luar biasa sehingga ibadah dan perayaan Paskah tahun ini khususnya, yaitu malam hari ini atau hari ini, boleh terlaksana dengan luar biasa. Kepada seluruh sidang jemaat, terima kasih untuk dukungan dalam segala hal, terutama dukungan doa, dan juga kepada setiap kita semua yang sudah ikut terlibat di dalam ibadah dan perayaan Paskah pada hari ini. Secara khusus kepada hambanya Bapak Pendeta Gilbert, terima kasih untuk pelayanannya, apa yang sudah Bapak lakukan untuk gereja kami, untuk gereja Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah perayaan Paskah kita. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa buat kami. Kami boleh menikmati berkat-berkat rohani, dan kami percaya berkat-berkat lain juga mengikuti. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Biarlah kami juga boleh menjadi pembawa berita kasih kepada banyak orang yang membutuhkan kasih ilahi, yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus. Di akhir daripada ibadah dan perayaan ini Tuhan,
Kami naikkan syukur, memuji kebaikan Tuhan, memuji perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa atas kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami mohon berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu dan sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat atas jiwa kita dilimpahkan. Rumah tangga kita, kesehatan kita diberkati, usaha pekerjaan kita diberkati. Terimalah berkat ini sempurna sepanjang umur hidup kita sampai Maranatha Tuhan datang kembali dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Bersama katakan amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Di penghujung perayaan Paskah kita pada hari ini, kembali kita bersyukur dan katakan, ku naikkan syukurku. Memuji nama Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yang di rumah saat ini bersukacita, bergembira. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, lalu katakan ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari bagi Tuhan. Dibebaskan, dibangkitkan, ya Tuhan, dan musik bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami bagimu. Di Fadlon, kasih yang terbesar kami terima darimu Tuhan. Dan kembali katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku.